Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Gahana Hidayatullah, NIM 1807371 akan membuat video pembelajaran tentang tradisi. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang apa itu transmisi, jadi kita harus tahu dulu dasar-dasar pemindah tenaga pada kendaraan. Transmisi itu adalah salah satu pemindah tenaga pada kendaraan. Jadi alur pemindah tenaga pada kendaraan itu dimulai dari engine. Setelah engine disalurkan ke kopling. Bisa kita lihat di sini seharusnya kopling, cuman ini kan alat peraga. Ini adalah alat peraga pemindah tenaga. Jadi ini seharusnya kopling. Nah, kalau di mesin asli ya, setelah tenaga putaran dari engine ke kopling, setelah itu dia ke input shaft transmisi. Putaran dari input shaft transmisi akan memutar gigi-gigi atau gear-gear yang ada pada transmisi. Setelah itu putarannya akan diteruskan ke output shaft transmisi. Dari output shaft transmisi putarannya akan dialirkan ke poros propeller. Setelah dari poros propeller ke gardan. Setelah dari gardan sini, ini ada drift pinion. Drift pinion ini akan memutar roda-roda yang ada pada gardan atau diferensial. Di gardan atau di diferensial ini putarannya akan searah lurus, ini akan diubah menjadi 90 derajat sehingga putarannya akan ke arah kanan dan kiri. Setelah dari gardan ini dia akan ke funnel drive. Setelah funnel drive lalu ke roda-roda. Jadi seperti itulah alur pemindah tenaga pada kendaraan secara umum. Nah, setelah kita tahu tadi alur pemindah tenaga pada kendaraan, maka kita akan fokus ke transmisi lagi materi kita kan. Jadi transmisi ini fungsinya adalah sebagai salah satu pemindah tenaga seperti yang saya bilang tadi. Tapi ada juga fungsi lainnya, yaitu sebagai meningkatkan momen atau kecepatan pada kendaraan. Jadi contohnya seperti itu. Ketika kita di dalam mendaki, kita akan memerlukan tenaga yang tinggi. Jadi kita masukkan giginya ke gigi satu. Kalau transmisi itu semakin rendah giginya, tenaganya semakin meningkat, tetapi kecepatan kendaraan akan menurun. Nah, jadi kan bisa kita sesuaikan kondisi dan keadaan. Seperti yang saya bilang tadi di jalan mendaki. Kita tidak perlu jalan mendaki dan kecepatan yang tinggi, tapi kita memerlukan tenaga. Jadi masukkan ke gigi satu atau ke gigi dua. Nah, jadi fungsi transmisi yang saya bilang tadi itu ada sebagai peningkat momen atau tenaga atau meningkatkan kecepatan. Fungsi berikutnya adalah transmisi ini berfungsi untuk memundurkan kendaraan. Nah, jadi kendaraan untuk mundur kan tidak seperti Honda kan bisa pakai kaki, kalau kendaraan kan tidak bisa. Jadi di transmisi ini ada salah satu gigi untuk memundurkan kendaraan. Putarannya diarahkan ke belakang kendaraan. Jadi, di sini nanti tuh ada 3 gigi di sini. Di bagian sini untuk mundur ada namanya gigi mundur ya. Nah, kita analisis salah satu contoh yang sering terjadi pada kendaraan, khususnya pada transmisi. Biasanya pada kendaraan di jalan mendaki, contohnya ya, banyak mobil-mobil atau kendaraan yang mati mesinnya di jalan mendaki. Itu penyebabnya adalah salah satunya di transmisi ini. Kenapa di transmisi? Seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk mendaki itu kan memerlukan tenaga. Jadi kalau tenaga kita seharusnya memakai gigi yang rendah. Semakin rendah giginya semakin tinggi tenaganya. Orang-orang yang mati mesinnya di jalan mendaki itu adalah dia terlalu memakai gigi yang tinggi, seperti gigi 3 dan gigi 4. Gigi 4 dan gigi 3 dan gigi 4 dan seterusnya itu adalah dikhususkan untuk kecepatan kendaraan. Jadi sebenarnya kalau untuk tenaga itu gigi 1 dan gigi 2 itulah kalau pada kendaraan pribadi. Malah orang di mendaki itu di rambu-rambu tertulis di sana kan, pakailah gigi 1. Kadang ada juga yang pakai gigi 2. Kadang ada orang yang pakai gigi 3, tiba-tiba mesinnya mati ditanjakan dan meluncur ke bawah. Itu penyebabnya. Jadi kalau dipakai gigi 3 pada kendaraan ketika mendaki, putaran mesin itu tidak sanggup memutar transmisi. Berat dia memutar transmisi ini. Karena gigi 3 itu dirancang untuk kecepatan sehingga dia berat memutar transmisi. Akibatnya kalau dia tidak sanggup mesin memutar transmisi, mesin itu akan mati kecuali koplingnya dipijat. Jadi itulah salah satu analisis kita yang sering terjadi pada kendaraan, mesin-mesin mati ditanjakan. Nah, jadi kalau
Contohnya lagi untuk kecepatan tinggi. Nah, kalau mau untuk cepat tinggi, itu gampang, kita pakai saja gigi yang tinggi sesuai kebutuhan. Seperti gigi satu, kalau kita gas dalam-dalam mesin itu pakai gigi satu, kendaraan itu tidak akan kencang, hanya meraung-raung saja, suaranya aja besar. Tapi kalau kita pakai gigi 5, gigi 4, nah, baru dia bisa melaju dengan kencang. Tapi sebelum kita ke gigi 4 dan gigi 5, kita nggak bisa langsung, dimulai bertahap dari 1, 2, 3, 4. Sekarang kita masuk ke perawatan transmisi. Perawatan transmisi ini sebenarnya tidak ada yang ribet atau memerlukan perhatian yang banyak. Hanya saja perawatannya itu sedikit, tapi itu penting. Kalau tidak dilakukan itu fatal. Contoh perawatannya adalah pergantian oli transmisi. Orang terlalu kadang banyak mengabaikan oli transmisi ini. Sebenarnya itu fatal. Kalau sudah terjadi kerusakan pada transmisi, itu biayanya besar dan biasanya perbaikannya itu tidak ada yang seperti baru lagi. Diperbaiki setelah agak setahun 2 tahun pasti ada yang bermasalah lagi. Karena terlalu banyak komponen-komponen di transmisi ini yang bila kita tidak melakukan perawatan, contohnya pergantian oli transmisi, dia akan aus dan akan menyebabkan masalah. Seperti suara transmisinya mendengung atau sulit untuk memasukkan perpindahan gigi, memasukkan gigi. Jadi ini adalah lubang untuk memasukkan oli transmisi. Nah, disinilah oli transmisi akan dimasukkan. Dan untuk mengeluarkannya ada di paling bawah ini. Ini untuk mengeluarkan oli transmisi. Jadi itulah perawatan oli pada transmisi ini. Apalagi kalau transmisinya matic. Oh ya, saya belum menjelaskan transmisi itu jenis-jenisnya ya. Transmisi itu pada kendaraan saat ini, khususnya mobil pribadi, ada 2 jenis transmisi yang dipakai secara umum, yaitu transmisi matic dan transmisi manual. Jadi bedanya transmisi matic dan transmisi manual ini, transmisi manual kita masih untuk perpindahan gigi, contohnya untuk kecepatan atau untuk tenaga, kita masih manual, yaitu dari manusia sendiri yang memindahkan. Maksudnya dari manusia itu adalah untuk mendaki, kita harus pindah gigi satu, tapi kalau untuk kecepatan kita pindah ke gigi yang lebih tinggi, kan secara manual. Tapi kalau transmisi matic atau automatic, untuk mendaki dan jalan lurus, kita tidak ada memindahkan gigi-gigi ini. Cukup kita masukkan aja gigi maju, drive, mau mendaki dia, mau menurun dia, kita dari gas aja, gas dan rem aja kita mainkan lagi. Kerusakan yang sering terjadi pada transmisi. Kerusakan yang sering terjadi pada transmisi seperti yang saya bilang sebelumnya tadi, kalau kita lupa mengganti olinya atau olinya kering, maka gear-gear yang ada di dalam transmisi ini akan aus, bergesekan ya. Yang kedua, kerusakannya adalah gigi-gigi atau gear-gear ini kopek-kopek. Penyebab gear-gear atau gigi ini kopek-kopek itu ya seperti yang saya bilang juga sebelumnya tadi. Seharusnya kita memasukkan ke gigi 2, tapi kita terlambat. Nah, kalau kita terlambat maka transmisi ini akan bekerja keras dan menyebabkan salah satunya adalah ujung-ujung giginya itu kopek-kopek, terlambat memasukkan gigi. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja transmisi. Sebelum kita tahu cara kerja transmisi, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu komponen yang ada pada transmisi. Komponen pada transmisi terdiri dari input shaft yang terhubung ke kopling, yang kedua gigi synchronizer, shift fork, shift link cage, tuas persneling yang ada di dalam kabin, output shaft yang terhubung ke poros propeller, bearing, extension housing, reverser idle gear. Ini dia gigi mundur yang saya bilang ada 3 tadi, reverser idle gear. Dia giginya kecil itu. Ada bak transmisi, gigi transmisi, dan yang terakhir counter gear dan shaft. Ini adalah komponen yang lebih spesifik pada gigi synchromesh yang ada pada transmisi. Bisa kita lihat komponen yang ada pada gigi synchromesh adalah synchronizer ring, shifting case, spring case, clutch hub, dan hub sleeve. Setelah kita mengetahui nama komponen pada transmisi, kita lanjut ke cara kerjanya. Bisa dilihat di video ini adalah transmisi tipe synchromesh yang mempunyai 5 kecepatan ditambah gigi mundurnya 1. Bisa dilihat ya. Itulah cara perpindahan giginya. Dan ini adalah letak transmisi atau pemindah tenaga pada kendaraan. Jadi posisinya tuh setelah engine. Untuk lebih detailnya cara kerja transmisi bisa diperhatikan penjelasan berikut ini. Transmisi manual bekerja dengan prinsip sederhana rasio roda gigi.
Mekanisme transmisi dasar ditunjukkan di sini. Di sini poros input dan output dihubungkan melalui poros counter. Mekanisme 3 kecepatan akan terlihat seperti ini. Jelas bahwa hanya dengan menggeser roda gigi, kita bisa mencapai rasio transmisi yang berbeda. Transmisi ini lebih khusus disebut sebagai transmisi sliding mesh. Transmisi ini bagus untuk mengendalikan kecepatan, tapi memiliki kelemahan juga. Cukup rumit untuk meluncur dari satu gigi dan terikat dengan gigi lain. Transmisi mesh konstan secara permanen memecahkan masalah ini. Di sini roda gigi selalu ada di mesh, namun dengan perbedaan besar. Di sini output roda gigi dihubungkan secara longgar ke poros. Jika kita menghubungkan hanya satu roda gigi ke poros pada satu waktu, poros akan memiliki kecepatan gigi yang terhubung. Dengan bantuan konektor hipotetis, rasio gigi yang berbeda diilustrasikan di sini. Menarik bahwa pada roda gigi keempat, poros input dan output terhubung langsung. Seni penguncian gigi yang terpasang longgar ke poros secara efektif dan lancar terletak pada jantung transmisi manual. Mari kita lihat bagaimana hal ini dilakukan dalam praktik sebenarnya. Pertama-tama, roda gigi poros utama memiliki pengaturan gigi cone penyelaras. Sebuah hub dipasang pada poros. Sleeve yang bebas bergeser di atas hub juga digunakan pada sistem ini. Jelas terlihat bahwa jika sleeve disambungkan dengan gigi cone penyelaras, roda gigi dan poros akan berputar, atau penguncian yang diinginkan akan tercapai. Tapi selama operasi gearbox, poros dan roda gigi akan berputar pada kecepatan yang berbeda. Jadi tindakan penguncian semacam itu bukanlah tugas yang mudah. Cincin penyelaras membantu mencocokkan kecepatan gigi dengan poros. Cincin penyelaras mampu berputar bersamaan dengan hub, namun bebas bergerak secara aksial. Sebelum menggerakkan sleeve, pedal kopling ditekan. Dengan cara ini aliran listrik ke roda gigi dihentikan. Saat kita menggerakkan sleeve, sleeve akan menekan cincin penyelaras ke cone. Karena gaya gesek yang tinggi antara cincin dan cone penyelaras, kecepatan roda gigi akan sama dengan porosnya. Pada momen ini, sleeve bisa meluncur lebih jauh dan akan terkunci dengan gigi. Dengan demikian, roda gigi dikunci oleh poros dengan cara yang efisien dan mulus. Mekanisme yang sama digunakan untuk beralih ke roda gigi lainnya, seperti gigi 1, gigi 3, dan gigi 4. Anda juga bisa melihat mekanisme penggantian tuas gigi. Gigi 5 digunakan untuk memutar poros output pada kecepatan yang lebih tinggi daripada poros input. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cara gigi mundur bekerja. Gigi mundur menggunakan pengaturan 3 gigi, seperti yang ditunjukkan. Dari ketiga gigi ini, salah satunya adalah gigi idle. Bila roda gigi idle didorong dan dihubungkan ke roda gigi 2 lainnya, poros output akan berputar ke arah sebaliknya. Harap dicatat di sini bahwa gigi mundur tidak memiliki mekanisme cincin penyelaras. Ini berarti rotasi gearbox harus berhenti sepenuhnya sebelum menerapkan gigi mundur. Setelah kita mengetahui cara kerja transmisi tadi, berikutnya kita akan masuk cara memperbaiki kerusakan yang ada pada transmisi. Salah satu kerusakannya yang adalah handle pada transmisi ini sulit untuk memasukkan gigi. Kemudian dia untuk gigi ketika dimasukkan ke gigi 4, gigi 3 atau ke gigi 2, tidak lama setelah itu dia akan kembali ke netral. Itu biasanya penyebabnya, salah satu penyebabnya adalah seal. Sealnya itu yang sudah aus atau sudah rusak. Dan kita harus menggantinya. Berikut cara membongkarnya. Oke, kita melakukan pembongkaran ya teman-teman ya. Kita buka dulu tuas handle-nya, tarik ke atas. Oke. Kita akan buka baut atau skrup ini ya teman-teman ya. Biasanya handle ini, seal ini rusak karena usia ya teman-teman ya. Ketika usia ini udah lama biasanya bikin dia itu pecah. Ketika skrup udah kita buka, tinggal kita tarik ke atas ya teman-teman ya. Seperti ini. Cara gantinya juga sangat mudah sekali teman-teman. Nah, tempatnya ada di sini. Kita tarik boutnya. Oke. Model sealnya seperti ini ya. Ini tempatnya nanti ada di sini. Jadi kita akan buka dulu ininya. Caranya ditekan sambil didorong, putar. Kita lihat, buka ya. Oke, kita lepas. Nah, bisa dilihat dalamnya hasilnya. Oke, jadi tempatnya sini teman-teman ya. Nah, tapi ini sini udah rusak dan pecah semua, jadi ini kita akan ganti ini yang baru. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Yang nyebabin susah masuk gigi, mangkir.
Oke, pasang. Ini kita pasang teman-teman ya. Ini kalau memasang ini harus orang dua teman-teman. Jadi videonya saya skip dulu ya. Pasang dulu knocknya. Oke, saya skip dulu bentar ya teman-teman ya. Oke, udah selesai teman-teman. Udah rapat, ini juga udah keluar lagi ya. Tinggal kita rapiin aja. Oke, nanti kita tes jalan ya teman-teman ya, setelah pengantian seperti apa. Oke, tetap stay tune ya. Setelah terpasang semuanya, jangan lupa dites terlebih dahulu. Jadi begitulah cara perbaikan transmisi yang sulit memasukkan gigi atau transmisi yang suka kembali ke netral. Baik, sekian penjelasan saya mengenai transmisi. Mohon kritik dan sarannya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.